Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmatnya, nikmat Islam dan iman, dan nikmat berada di atas as-sunnah, yang mana dengan nikmat as-sunnah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmat yang besar, di mana hati kita tunduk dan bergerak kepada ilmu dan melangkah kaki kita kepada majlis ilmu. Maka ini adalah sebuah kesempatan yang berharga, di mana kita pada sore hari ini insyaallah akan membahas dan membuka sebuah kajian ilmiah, kajian berbahasa Arab untuk para jamaah. Dan kita insyaallah pada pertemuan untuk pertama kali ini akan membahas masalah muqaddimah, tentang wawasan sedikit tentang ilmu bahasa Arab. Maka mempelajari ilmu bahasa Arab merupakan sebuah kewajiban yang mana wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Namun ia merupakan wajib kifayah jikalau salah seorang di antara kita mempelajarinya maka gugurlah daripada yang lain. Namun jikalau tidak ada seorang pun di desa itu atau di tempat itu tidak ada yang belajar bahasa Arab, maka pindah hukumnya menjadi wajib ain. Maka kita belajar fardu kifayah, kita akan berkisar antara pahala. Berbeda dengan fardu ain, seseorang jikalau meninggalkannya maka mendapatkan dosa. Namun jikalau melakukannya karena niat ikhlas karena Allah, maka Allah akan berikan pahala. Namun fardu kifayah, kita akan berputar dan berkisar antara pahala dan pahala. Jikalau seandainya karena saya berada pada kajian para bapak-bapak yang sifatnya kajian umum di bahasa Arab ini, jikalau dipahami maka alhamdulillah, maka jikalau tidak maka kita sudah sisihkan waktu kita untuk belajar. Dan kita dalam talabul ilmi, dan talabul ilmi adalah merupakan kewajiban, dan kewajiban adalah akan Allah berikan pahala di dalamnya. Maka mempelajari bahasa Arab merupakan kemuliaan, dan kita duduk, kita mencari pahala, mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Maka berbahagialah bagi orang yang diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Arab, sekalipun di tengah-tengah kesibukan para jamaah akhwan, di mana Allah Azza wa Jalla menyempatkan kita untuk bisa hadir belajar bahasa Arab. Dan kita banyak membuka bahasa Arab di kajian ibu-ibu dan juga para bapak-bapak, menunjukkan bahwasanya semangat dan ijtihad di dalam belajar bahasa Arab, menunjukkan seseorang akan pentingnya dan perhatiannya ia kepada agama Islam, karena agama Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak bisa dipahami Al-Quran dan Al-Hadis dan kita para ulama melainkan dengan berbahasa Arab, mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Makanya para ulama mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesungguhnya sesuatu kewajiban jikalau tidak bisa dicapai kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kita diturunkan Al-Quran dan kita wajib memahami Al-Quran, dan karena untuk itulah Al-Quran diturunkan. Maka tidak bisa kita memahami Al-Quran kecuali dengan mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Makanya belajar bahasa Arab merupakan kewajiban. Dan apa tujuan kita belajar bahasa Arab? Tujuan kita jelas sekali, yaitu memahami Al-Quran, kalamullah, yang merupakan perkataan Allah Azza wa Jalla. Maka berbahagialah kita mempelajari kalamullah dan tidak tersibukkan dengan membaca Quran yang tidak ada banyak faedahnya. Kita sibuk dengan agama kita, sibuk dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka nikmat yang besar ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan kali ini. Berikutnya adalah saya sedikit menjelaskan yang kedua, ya, sebelum saya jelaskan apa yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah yang kedua, kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Hadis, karena Rasulullah diturunkan Al-Quran dan juga sesuatu yang serupa dengannya, yaitu Al-Hadis. Rasulullah SAW sabda, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diturunkan Al-Quran dan yang serupa dengannya. Para ulama mengatakan Al-Hadis. Dan yang ketiga, tidak bisa kita memahami
kitabnya para ulama, kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Makanya kita mempelajari bahasa Arab supaya kita memahami kitab para ulama. Paling tidak adalah kita sedikit memahami arti daripada salat kita atau zikir-zikir yang kita baca di dalam salat, doa-doa yang kita ucapkan di dalam salat. Paling tidaklah kita sedikit memahami apa yang kita baca. Maka belajar bahasa Arab insya-Allah akan banyak faedahnya dan akan banyak manfaatnya, baik itu di dunia dan di akhirat. Berikutnya para ikhwan rahimani wa rahimakumullah dan jamaah yang mengikuti kajian kami, bahwasanya kita sedikit menjelaskan apa itu bahasa Arab dan pembagiannya. Bahasa Arab memiliki banyak cabang, banyak sekali. Di antaranya adalah ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu lughah, dan juga menghafalkan kosakata, dan banyak lagi yang lain seperti ilmu balaghah yang di dalamnya ada ilmu al-ma'ani wal bayan wal badi', dan juga ada menulis al-khat wal imla, termasuk ilmu bahasa, ilmu insya wal hiwar, bercakap dengan berbahasa Arab, dan juga termasuk bahasa Arab adalah ilmu al-qafiyah, ilmu syair, dan juga ilmu al-ishtiqaq, dan juga banyak lagi yang lain. Apa yang kami sebutkan tadi termasuk ilmu bahasa Arab. Jadi seseorang ketika dia mempelajari bahasa Arab, maka hendaknya dia mempelajari kaedah-kaedahnya, yaitu ilmu nahwu dan juga ilmu saraf, dan juga menghafalkan kosakata. Kita di Indonesia memahami bahasa Arab itu seakan-akan dia terpisah dari nahwu dan saraf. Kalau yang dimaksud dengan ilmu bahasa Arab, maka yang dimaksud adalah ilmu muhadatsah, yaitu bercakap dengan berbahasa Arab. Ini istilah yang kita kenal dan menyebar di Indonesia, bahwasanya ilmu bahasa Arab itu adalah yaitu hiwar, berbahasa dengan berbicara, bertakallum dengan berbahasa Arab. Namun kalau ilmu nahwu dan saraf seperti terpisah dia, sehingga ketika seorang mempelajari bahasa Arab ternyata tidak bisa membaca kitab gundul. Dan sebaliknya ketika seseorang mempelajari kaedah-kaedah saraf, bisa dan pandai membaca kitab gundul, namun tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab. Jadi kita akan fokus pada pembelajaran bahasa Arab yang sifatnya kaedah-kaedah nahwu, saraf, dan seterusnya. Kalau kita menguasai kaedah-kaedah nahwu, kaedah-kaedah saraf, maka berbicara itu akan mudah. Kenapa? Kita hanya membawa kaedahnya. Karena berbicara at-tahaddus wal hiwar bil lughah al-arabiyyah, kuncinya satu, yaitu praktek. Jadi kalau kita praktek, masya Allah, maka akan mudah. Tapi kalau nahwu ini, maka dia terobosannya kepada membaca kitab gundul, dan otomatis seseorang ketika dia bisa membaca kitab gundul akan mudah berbicara dengan bahasa Arab. Namun sebaliknya, jika orang yang bisa dan pandai berbahasa Arab, belum tentu dia bisa membaca kitab, namun akan mudah. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Arab, hendaknya kita menguasai 3 hal tersebut. Oleh karena itu, pada pembahasan yang berikutnya adalah saya ingin menyampaikan metode-metode cara kita belajar bahasa Arab. Pertama adalah ini metode yang sifatnya harus dijalankan oleh seorang talibul ilmi, yaitu seseorang yang mempelajari bahasa Arab. Pertama, ada dua metode. Metode pertama adalah metode yang wajib bagi talibul ilmi, bagi santri, bagi yang belajar bahasa Arab. Siapapun mereka, kecil, besar, tua, muda, atau sibuk atau tidak, hendaknya berjalan di atas metode yang saya akan jelaskan. Dan begitu sehingga tersibukkan kita dengan dunia dan kerjaan kita tidak masalah, asalkan metode kita jelaskan ini dijalankan. Pertama adalah metode bagi santri yang belajar. Ada 4 metode. Yang pertama adalah hendaknya membaca materi yang akan dibaca. Ya, insya Allah itu di kitab kita, insya Allah kita jelaskan nanti, menggunakan kitab Mukhtarat, yakni Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah, karangan Syekhuna Abdul Rafiq Ibnu Ghufran hafizahullah taala, merupakan kitab yang sangat bagus untuk menjadi panduan belajar bahasa Arab. Nah, ketika seseorang memasuki metode yang pertama ini adalah
persiapan, yaitu membaca materi yang akan dibaca nantinya atau besoknya. Yaitu hanya membaca saja, membaca. Hanya selembar atau semuka dibaca. Paham tak paham dibaca. Tayyib, ini metode yang pertama. Yang kedua adalah seorang santri wajib memahami yang nomor dua ini. Apa itu? Ketika seorang santri pelajar bahasa Arab ada di kelas atau ada di halaqah, maka satu hal yang wajib, yaitu memahami. Ya, satu hal yang wajib adalah memahami. Tidak usah menghafal, tidak usah yang lain. Cukup memahami apa yang disampaikan oleh yang mengajar bahasa Arab. Itu metode yang kedua, fokus pada pemahaman. Artinya, kita tidak boleh keluar dari kelas, tidak boleh keluar dari halaqah kecuali kita sudah paham materi yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Maka hendaknya kita bertanya kepada sang pengajar bahasa Arab jikalau kita tidak memahami materi yang disampaikan. Kalaupun terlewatkan, maka kita bisa bertanya kepada teman kita, saudara kita yang lebih paham. Kesimpulannya adalah harus paham di halaqah. Ini metode yang kedua. Berikutnya adalah metode yang ketiga yang wajib dijalankan oleh seorang santri talib ilmi, yaitu talib al-lughah al-arabiyyah yang belajar bahasa Arab, adalah murajaah detail, yaitu murajaah secara detail. Murajaah secara detail ini adalah hanya fokus pada satu hal, yaitu menghafal. Menghafal ini tertuju pada 3 hafalan. Pertama adalah menghafalkan definisi, yang kedua menghafalkan pembagian-pembagian, yang ketiga menghafalkan contoh. Sebagai contoh misalnya, jumlah adalah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Itu istilah jumlah, istilah. Definisinya adalah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Ini namanya istilah dan definisi. Lalu ada pembagiannya, bahwasanya kata menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Kata isim dan fi'il huruf hendaknya dihafalkan. Ya, jadi memang nahwu ini bahasa Arab yang kaidah-kaidah nahwu penuh dengan istilah-istilah dalam nahwu. Istilah-istilah ini kalau kita tidak hafalkan dan definisinya, maka kita akan susah memahaminya. Jangankan para jamaah yang hadir di hadapan saya ini adalah para ikhwah yang sifatnya mungkin sibuk dengan kerjanya, tapi masya Allah, semoga Allah menjaga kita semua dan mereka sempatkan hadir untuk belajar bahasa Arab. Sebuah ghirah, sebuah semangat yang luar biasa. Semoga dengan ini Allah Azza wa Jalla merahmati kita dan menjaga kita. Semoga dengan talib ilmi, orang-orang yang lemah, seorang talib ilmi lemah, dia Allah Azza wa Jalla merahmati kita dan mengangkat bala dari kita. Karena ulama mengatakan bi talib ilmi yarfa'ullahu al-bala. Dengan para penuntut ilmu syar'i, Allah mengangkat bala-bala. Dan kita semua adalah talib ilmi, belajar bahasa Arab, dan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Jadi fokus pada hafalan 3 hal, yaitu menghafalkan definisi dan menghafalkan pembagian-pembagian dan juga menghafalkan contoh. Misalnya isim. Kata ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Itu definisi misalnya. Kita ambil satu contoh, qalamun, pulpen. Sudah selesai. Ini kapan? Ketika di tahap ketiga, apa itu? Murajaah secara detail. Jadi ini harus menghafal ketika murajaah. Dihafalkan isim adalah gini-gini, fi'il adalah demikian, dihafalkan. Jadi mungkin kita tidak akan membaca banyak. Jadi kita harus menghafalkan 3 hal tersebut. Namun yang wajib adalah 2 hal. Apa itu? Menghafalkan definisi, yang kedua menghafalkan pembagian-pembagian. Karena bahasa Arab ini seperti yang saya jelaskan tadi penuh dengan istilah-istilah dan penuh dengan pembagian-pembagian. Dia memang banyak istilahnya, ya, melebar demikian. Lalu turunnya itu sekedar melebar di sekitarnya, tidak turun ke bawah. Dan begitu bahasa Arab itu mudah sekali, tidak begitu jauh dan begitu mendalam, tidak. Dia banyak istilahnya, dan satu istilah itu melebar ke samping, itu saja. Jadi insya Allah mudah dipahami, terutama bagi santri yang fokus belajar bahasa Arab, maka akan mudah memahami dan tentunya dengan berdoa dan sabar. Itu metode berapa? Yang ketiga dari metode santri belajar bahasa Arab. Yang keempat adalah yaitu murajaah secara cepat. Tadi adalah yang ketiga, murajaah secara detail, yaitu menghafal definisi, menghafalkan pembagian. Yang terakhir, yang 4 ini adalah kita murajaah secara cepat, yaitu membaca awal sampai akhir.
karena mungkin ada faedah-faedah yang kita tulis di buku, sehingga ketika kita menghafal terlewatkan. Ketika merojaah cepat, maka akan kita dapatkan dan sempatkan kita membaca faedah yang kita tulis. Namun dari 4 metode santri belajar ini hanya 2 yang wajib. Ini 2 yang wajib. Sifatnya mau tidak mau harus. Apa itu? Yang pertama adalah metode nomor 2 dan ketiga. Apa itu metode nomor 2 dan ketiga? Yaitu memahami pelajaran di kelas. Yang ketiga adalah murojaah secara detail. 2 hal ini wajib, baik itu santri yang mondok, yang aktif di pondok pesantren, atau jamaah yang sifatnya bolak-balik, dan terutama jamaah yang sibuk dengan pekerjaannya. Paling tidak 2 ini kita harus paham di kelas dan murojaah di rumah, yaitu secara detail menghafalkan definisi dan juga menghafalkan pembagian. Karena di setiap pelajaran kita akan gunakan metode soal jawab, yaitu murojaah sebelum kita mulai kita ada soal jawab 10 menit dan sekitarnya, sehingga apa yang kita pelajari kemarin kita ingat untuk hari ini. Dan itu metode cara belajar, dan itu sangat bagus sekali karena ini adalah kaidah. Kaidah kalau kita tidak murojaah dan menghafalkannya seringkali hilang, karena biasanya kajian umum saja, kalau kita kajian umum biasanya di kajian paham, setelah keluar dari majelis hilang kajiannya. Itu dia. Terlebih lagi bahasa Arab yang penuh dengan kaidah-kaidah ilmiah bahasa Arab. Ini 2 hal yang wajib bagi santri, yaitu memahami di kelas, dan ketika sudah keluar dari kelas, supaya kita membawa pemahaman di kelas itu keluar, sehingga tidak lupa kita murojaah secara detail, menghafalkan definisi dan menghafalkan pembagian-pembagian. Berikutnya adalah dengan begitu sesibuk apapun kita, maka hendaknya ada waktu untuk murojaah. Setengah jam itu lumayan banyak. Lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Paling tidak kalau ada 10 menit, 15 atau sampai setengah jam, itu paling harus ada di waktu kita dalam setiap harinya untuk memurojaah apa yang kita pelajari hari ini misalnya. Harus ada waktu. Dan insya Allah anda semua waktu habis untuk kerja atau jalan-jalan, insya Allah yang ingin bisa, jamaah yang hadir yang ingin bisa, paling wajib adalah 2 hal ini. Insya Allah akan bisa. Insya Allah akan bisa membaca kitab. Karena kita belajar kaidah-kaidah nahwu itu terobosannya membaca kitab gundul. Sehingga nanti kalau kita kajian umum, kita pakai kitab dan kita sedikit nyambung apa yang dibaca oleh ustadz yang mengisi pengajian. Dan itu adalah cara pembelajaran yang sifatnya adalah bagus, sehingga kita terkontrol dan bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh ustadz yang berbicara di kajian tersebut. Jadi metode ini adalah sifatnya wajib yang 2. Jangankan kita yang sibuk bekerja, atau yang ikhwan yang bolak-balik ini, santri saja di pondok, yang lingkungan pondok hidup fokus untuk belajar. Kalau tidak murojaah, tidak bisa. Lalu bagaimana dengan kita yang sibuk? Santri saja yang fokus belajar bahasa Arab, dia hanya di kelas saja memahami. Tanpa murojaah, tidak bisa dia. Dan juga kurang itqan, kurang kuat ya ilmu bahasanya nanti. Kita belajar di pondok, subhanallah. Pagi itu sambil nunggu sarapan, murojaah tasrif. Fa'il fa'lan fa'il maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun sampai luar kepala demikian. Habis ulang lagi, Pak. Habis ulang lagi demikian, setiap hari demikian. Jadi kita ceritakan sedikit pengalaman saya belajar bahasa Arab, bahwasanya bahasa Arab itu kita pelajari minimal 5 kali dalam sehari. Kita di pondok dulu di Al-Furqan Al-Islami di Jawa, kita belajar nahwu yang wajib 3 kali dalam seminggu. Namun di waktu zuhur kita membaca lagi pelajaran. Di waktu sore ada program pondok privat sore, kakak kelas yang mengajar. Kalau di pagi ustadz. Kalau yang di sore adalah kakak kelas. Belajar bahasa Arab juga, murojaah lagi. Nanti malam kita cari lagi kakak kelas yang mau ajari kita. Lihat bagaimana kita belajar setiap hari, 4 kali, kurang lebih demikian. Dan itu terus, sehingga kita bisa menguasai bahasa Arab itu. Ini metode yang sifatnya umum, baik orang pintar dan orang yang lambat memikirnya. Cuman terkhusus bagi santri atau orang yang pintar,
mereka ada keadaan sendiri. Terkadang teman-teman yang pintar itu dia cukup di kelas saja. Dia tidak belajar, dia tidak murojaah, tapi memang dia paham. Di kelas dibacanya sudah paham, terhafal. Jadi dia keluar dari kelas main-main, tidak murojaah, tapi tetap dia. Orang seperti itu kita singkirkan, maksudnya dikecualikan. Jadi jangan ditiru ya. Ya, jangan ditiru. Kita yang sifatnya standar ya ini, gitu ya. Ya, subhanallah ya. Dan insya Allah, dan makanya bagi orang yang kadang lambat mikirnya dia banyak belajar, dia temannya yang satu entah pernah belajar, main-main, ya rupanya di kelas lagi satu. Pas ujian paling pertama kali keluar. Nanti pas bagi rapor juara satu dia. Subhanallah, memang ada orang seperti itu ya. Dan kita tidak perlu berkecil hati karena kita belajar ilmu bahasa Arab ini adalah agama. Semakin capek kita, semakin lelah kita dan atur waktu banyak dalam bahasa Arab ini, maka pahala lebih banyak kita dapatkan dari sang santri yang pintar itu yang hanya belajar di kelas saja. Jadi alhamdulillah kita belajar bahasa Arab mudah sekali sekarang. Ya dulu orang belajar harus ke pondok dulu, tinggalkan istri dan anak dan kerja berat sekiranya. Nah, sekarang kita alhamdulillah kita membuka bahasa Arab di pondok kita juga ada. Di pondok kita setiap hari, Pondok Darul Hadis Tarakan. Semoga Allah memberkahi, amin. Dan kita di kota membuka untuk bapak-bapak dan juga ada kajian khusus ummahat wal akhwat bahasa Arab. Masya Allah kita membuka bahasa Arab di mana-mana saja sehingga peluang untuk belajar bahasa Arab banyak sekali. Ini bagian pertama ya. Berikutnya adalah bagian kedua, yaitu metode penguasaan bahasa Arab. Yang tadi pertama apa? Metode santri dalam belajar bahasa Arab. Dan santri harus punya metode sehingga ada wawasan dan bisa sebagai penopang dan membantu dia untuk bisa cepat paham. Sekarang kita akan jelaskan metode penguasaan bahasa Arab. Ya, sekitar 4 metode juga. Pertama adalah metode pertama dari penguasaan bahasa Arab, hendaknya kita menguasai 3 ilmu dasar. Apa itu 3 ilmu dasar? Adalah ilmu nahu, ilmu saraf, yaitu tasrif, dan menghafalkan kosakata. Jadi ilmu dasar adalah ilmu nahu dan ilmu tasrif, yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Itu ilmu tasrif namanya. Kalau nahu namanya ilmu kaidah-kaidah nahu. Dan 2 pelajaran itu ada di kitab ini, yaitu kitab Mukhtarat. Semua ada di sini, nahunya dan tasrifnya. Dan kita memakai patokan kitab ini. Kenapa kita pakai kitab ini? Karena kitab ini yang pertama dia berbahasa Indonesia dan juga tersusun rapi, sehingga kalau santri menghafalkan dan paham kitab ini, insya Allah akan pandai berbahasa Arab dan juga bisa membaca kitab gundul. Itu nahu dan sorab. Yang ketiga adalah ilmu dasar yang yang penting juga adalah menghafalkan kosakata. Dan menghafalkan kosakata itu sesuatu yang paling utama karena di dalam ilmu nahu di sana ada contoh-contoh dengan berbahasa Arab. Bagaimana kita akan memahami contoh di sana kalau kita tidak ada penghafalan kosakata? Dan juga di dalam ilmu tasrif kita mentasrif daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madribun midrabun. Tidak bisa kita pahami apa itu daribun madrubun idrib kalau kita tidak menghafal kosakata apa daraba yadribu darban. Maka kita tidak akan bisa memahami pecahan daripada tasrif istilahi dari ilmu tasrif daraba yadribu darban. Maka ketika kita menghafal daraba, itu artinya memukul. Karena daraba ini fi'il madhi, maka telah memukul. Yadribu fi'il mudhari' sedang memukul. Darban pukulan. Daribun isim fa'il menjadi orang yang memukul. Madrubun orang yang dipukul. Idrib pukullah, la tadrib jangan pukul. Madribun tempat atau alat tempat dan waktu memukul. Midrabun alat untuk memukul. Itu kita bisa mentasrif satu kata dan juga memahami maknanya ketika kita sudah menghafal kosakata. Dan untuk panduan menghafal kosakata itu penting sekali. Dan kosakata kalau dihafalkan sembarang saja tidak masalah. Namun saya pribadi
untuk kosakata sangat saya sarankan untuk menghafalkan al-kalimat al-mutaradifah, yaitu kosakata yang sama maknanya fil kalamul qiraah, yaitu di dalam berbicara dan juga membaca kitab. Jadi penting kiranya kita menghafalkan kosakata yang sama maknanya, ya. Jadi seperti jalas saja jadi julusan duduk. Ada lagi kata lainnya yaitu qa'ada yaquduk qu'udan, sehingga ketika sang syekh atau orang yang berbicara pakai jalasan Muhammad, kita paham. Kita mungkin hafalnya jalas saja jadi duduk artinya. Ada lagi orang berbicara qa'ada yaqudu, qa'ada Muhammad alal kursi, apalagi arti qa'ada, ya kan? Sehingga kita bahasa itu dipakainya atau ini kita paham. Itu ketika kita menghafal kosakata yang bersinonim, yaitu sama maknanya. Dan haruskah kita menghafal kosakata yang bersinonim? Seorang pujangga Abu Tammam datang ke sebuah raja. Dia datang, sang pujangga Abu Tammam, penyair yang terkenal, datang ke raja. Lalu biasa para pujangga itu datang ke raja. Yang diinginkan apa? Uang. Ya, jadi di sana mereka melantunkan syair-syairnya. Dan memang raja suka betul yang namanya para adi, para pujangga, orang-orang yang kata-katanya indah. Betul, ketika Abu Tammam melantunkan syairnya, Masya Allah, bagus sekali. Sehingga dikomentari oleh sang raja, Ya Abu Tammam, Ya Abu Tammam, syairmu kita tidak paham. Kenapa engkau tidak lafadzkan syair itu? Mudah-mudahan aja biar kita bisa memahaminya. Tinggi sekali bahasa yang kau pakai dalam syairnya. Kenapa engkau tidak pakai bahasa biasa saja gitu? Maka Abu Tammam mengatakan, kenapa Anda tidak berusaha untuk memahami sebuah perkataan? Kenapa Anda tidak berusaha untuk memahami sebuah perkataan? Ya, dibalas lagi demikian. Jadi siapa yang salah? Sang raja. Ya, jadi sang pujangga terserah dia mau pakai bahasa apa. Anda harus memahami apa arti dan makna dari sebuah perkataan dan belajar dan menghafalkan kosakata. Mungkin saking tinggi bahasa yang digunakan oleh Abu Tammam sehingga raja pun tidak paham akan maknanya. Dan kita menghafalkan kosakata ini di kitab ini adalah, saya sedikit jelaskan, isi kitab ini adalah berisi isim dan fiil. Dan apa namanya, bagian halaman yang pertama bagian isim, fiil adalah fiil ke bawah. Dan kitab ini menampilkan masdar asli, sehingga bagi santri yang menghafalkannya mudah, tidak lagi membuka kamus. Seperti misalnya di sini adalah bada yabda'u bad'an, ya, apalagi yang lain syar'a yashru'u syuru'an, masdar asli, sehingga mudah bagi santri untuk menghafalkannya. Karena masdar asli adalah sifatnya sima'i, yang sifatnya harus mendengar dari orang Arab, tidak bisa kita buat, ya, masdar asli. Berikutnya di dalam kolom lembaran berikutnya isim. Dan isim ini ada satu hal yang penting, yaitu menghafalkan jamak taksir. Yang di sana ada apa namanya, kodenya jim, itu maksudnya jamak taksir. Dan jamak taksir sifatnya simai, yang sifatnya harus kita menghafal, dan keadaan-keadaannya ada keadaan cuman semua larinya ke kosakata menghafalnya. Adapun jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, maka kita cukup mempelajari kaedahnya. Jadi ini kosakata ini kita ditarakan harus menghafalnya, dan santri kita di pondok harus menghafalnya, sehingga mereka ketika masuki jenjang i'dad lugawi yang setahun itu bisa cepat selesai, sehingga selesai membaca kitab Nahwu al-Mukhtaras, kita bisa praktek membaca kitab Gundul. Jadi menghafalkan kosakata penting sekali dalam bahasa Arab. Jadi kalau yang tidak bisa baca menghafalkan kosakata, lemah di situ nanti. Karena ilmu nahwu ini kalau kita kuasai, kita bisa membaca, namun tidak bisa memahami makna. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai hafalan kosakata. Makanya nahwu ini akan dilengkapi oleh kosakata ini. Kita mempelajari kosakatanya dan juga nahwu kaidah-kaidahnya. Dan insya Allah untuk nahwu dan sharaf, maka insya Allah mudah, karena kita akan jelaskan dengan cara yang mudah, dan semua insya Allah akan paham, dan kita akan bantu. Namun kosakata ini tidak bisa kita bantu. Ini mutlak kembali kepada santri menghafalkan, dan cara menghafalnya adalah tergantung kemampuan. Ini ditulis untuk santri, seharusnya adalah semuka bagi santri setor, sehari semuka.
Nah, kalau kita mungkin yang bapak-bapak mungkin bisa dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Bagi 3, 1, 2, 3. Bagi 2, 1. Nah, ya. Insya Allah itu bisa berhasil kita belajar bahasa Arab. Sesibuk apapun jamaah, ada waktulah sedikit, setengah jam untuk menghafalkan atau sejam menghafalkan kosakata sehingga kita belajar bahasa Arab ada hasilnya insya Allah. Adapun nahwu dia insya Allah bisa kita pahami, dia mudah karena kalaupun kita lupa ini kitabnya ada dan kita bisa membaca dan juga kitabnya pakai bahasa Indonesia ya. Berbeda dengan kitab-kitab lain seperti Jurumiyah dia pakai bahasa Arab dan lumayan butuh panjang silsilahnya. Kalau kita hanya muhtarat kosakata nanti masuk mulakhas dan selesai itu kita praktek baca kitab. Jadi kita insya Allah panduan itu kita gunakan. Jadi ilmu dasar ini adalah nomor 1 tahap yang pertama ya. Ilmu dasar menguasai ilmu nahwu dan tasrif dan menghafalkan kosakata. Dan insya Allah bagi ikhwah yang aktif ini insya Allah saya serahkan pada ketua kelasnya, ketua halaqah siapa dan menyetor di sana. Adapun di kajian ibu-ibu saya sudah serahkan pada mas'ulnya dan tidak mungkin ana dengarkan satu persatu setoran kosakata dan saya juga banyak waktu penuh sekali. Jadi cukup mereka yang setor. Dan menghafalkan kosakata itu harus setor. Yang penting menghafalkan. Ada yang sifatnya harus setor sama teman, ya. Terutama yang ikhwah yang masih muda ya, ini yang masih syabab ini ingin bisa, ini kuncinya. Hafalkan kosakata ini. Ya ini untuk pemula ya. Hafalkan di rumah, setor sama umi dan abi dan siapa lagi saudara dan saudari ya. Setorkan. Nah, yang lain bisa setor di sini juga. Nah, insyaallah akan mudah. Kalau nahwu insyaallah kita jelaskan insyaallah mudah insyaallah. Baik. Metode yang kedua dalam penguasaan bahasa Arab yaitu praktek. Praktek di sini praktek membaca kitab. Jadi setelah kita menguasai metode yang pertama yaitu menguasai 3 ilmu dasar bahasa Arab, ilmu saraf, ilmu nahwu dan juga menghafalkan kosakata, maka tahap kedua ini adalah praktek. Karena dengan praktek kita akan menyebut kaidah ini apa, ini mana failnya, ya kan? Begitu. Karena kita punya kaidah-kaidah terutama dalam dalam membaca kitab. Saya pribadi telah menulis ringkas tentang trik-trik membaca kitab yang saya beri judul trik-trik as-sasaki dalam latihan membaca kitab gundul untuk lanjutan. Jadi trik-trik as-sasaki ya dalam latihan membaca kitab gundul, insyaallah akan diterbitkan, mudah-mudahan Allah mudahkan penjelasannya. Itu mudah bagi santri yang mudah belajar. Nanti ada kaidah sedikit saya jabarkan isinya, yaitu kata dibagi 3. Apa itu? Isim, fiil, huruf. Ini isim, fiil, huruf ini kaidah. Apa itu di sana? Pertama isim. Isim itu apa? Qalamun, al-masjid, as-sayyarah, itu isim. Kaidahnya adalah kalau kita berbicara mulai dengan isim atau menulis dengan isim atau membaca mulai dari isim, di sana kita tulis, maka datangkan khabarnya. Contoh misalnya, as-sayyarah, mobil. Kita mau apakan di mobil? Kita kabarkan bahwa mobil itu bagus, mobil itu mahal, mobil itu ada di depan masjid. Kita bilang as-sayyarah amama al-masjid. Al-masjid jamilun. Al-masjid ya isim. Kita datangkan khabarnya. Biar sempurna maknanya ya. Karena kalau bilang masjid tidak paham orang. Tapi didatangkan kabar atau khabar menjadi al-masjid jamil. Masjid itu indah. Itu kaidah dalam isim. Yang kedua adalah fiil. Fiil juga kaidah, yaitu kewajiban kita ketika memulai berbicara atau menulis atau membaca dengan fiil, maka kewajiban kita mencari fa'ilnya dan mencari maf'ulun bihnya jikalau fiilnya muta'addi. Kalau fiilnya lazim nanti cukup fa'il. Apa itu lazim dan apa itu muta'addi akan kita jelaskan nantinya di kaidah-kaidah nahwu. Yang jelas kalau kita mulai berbicara daraba misalnya, daraba, tiba-tiba daraba begitu. Kita mau apakan daraba ini? Telah memukul artinya. Namanya pekerja memukul butuh yang dipukul dan butuh orang yang memukul. Tidak mungkin terjadi sebuah pekerjaan tanpa pelakunya. Makanya dia butuh fa'il. Daraba Zaidun, Zaid yang memukul. Apa yang dipukulnya? Daraba Zaidun kalban misalnya. Zaid memukul anjing. Dan juga misalnya seperti zahaba. Apa itu zahaba? Pergi. Pergi siapa yang pergi? Kan gitu kan?
Zahaba Muhammad, selesai kan. Nanti di tasrif lugawi kalau mau bilang saya pergi, zahabtu. Nah, itu paham orang. Zahabtu ila suki. Demikian cara kita belajar bahasa Arab. Jadi kalau mulai dari fiil, datangkan fa'ilnya, datangkan maf'ul bihnya. Nah, demikian. Baik itu membaca, menulis nanti, mengarang sebuah cerita, atau juga berbicara langsung dengan berbahasa Arab. Ketiga, huruf. Huruf apa? Kalau kita mulai dari huruf, menulis atau membaca, berbicara dengan huruf, maka ada dua. Kita kasih mubtada'nya. Karena mubtada' itu di awal dia. Cuman kalau khabarnya dari syibhul jumlah, apalagi mubtada'nya nakirah, maka wajib diakhirkan. Sehingga kita bilang fil masjid. Kita mau apakan fil masjid? Di dalam masjid ngapain? Apa? Rajulun fil masjid, rajulun sebagai mubtada'nya, maka rajulun itu membutuhkan fil masjid. Fil masjid juga membutuhkan rajulun, sehingga dan begitu sempurna kalimat di masjid itu ada laki-laki artinya. Kalau fil masjid aja tidak dipahami ya. Itu mulai dari huruf. Atau kita bisa menaruh kata kerja, misalnya fil masjid orang salat. Berarti fil masjid yusallin nas, seperti itu. Jadi ada pembagian kata menjadi 3 isim fil huruf. Di sana ada tersirat kaidah-kaidah yang telah kita sebutkan tadi, yang insyaallah itu ada di trik-trik as-sasaki dalam membaca kitab Gundul untuk lanjutan. Lanjutan apa? Yang telah memasuki metode yang pertama, yaitu menguasai ilmu dasar nahwu sharaf, kosakata, dan nahwu sharaf tadi. Yang ketiga daripada metode penguasaan bahasa Arab, mengarang sebuah cerita. Ini metode yang ketiga, agak sudah pandai sudah. Baca kitab sudah bisa, pas praktek. Kaidah sudah bisa, kosakata sudah ada semua di kepala, tasrif jago. Apalagi kita praktek selesai, mengarang sebuah cerita. Ini metode yang ketiga, bagus sekali untuk dijalankan, terutama bagi mereka yang mengajar bahasa Arab. Tentunya harus perhatian semacam ini karena untuk penguasaan bahasa Arab. Yaitu seorang santri diajarkan atau disuruh untuk mengarang sebuah cerita sedikit saja, 2 baris, 3 baris atau 5 baris. Buat contoh misalnya, fi syati'il bahri, di pantai misalnya. Fi syati'il bahri, di pantai. Apa yang kita lakukan di pantai? Pakai bahasa Arab. Misalnya pada waktu pagi saya pergi ke pantai bersama teman-teman, saya membawa bola dan makanan dan minuman. Kita pergi dengan senang hati, di sana kita sampai kita main bola, berenang, sampai kita kembali. Itu pakai bahasa Arab. Fi sabahil bakir zahabtu ila syati'il bahri ma asdiqai wa hamilna ma'ana al-qurra wa ba'd al-atima wal ashriba wa dhahabna huna wa nazalna wa farihna wa la'ibna al-qurra wa sabahna. Gitu kan? Nah, itu mengarang. Nantinya sang guru hendaknya membaca karangan santri tersebut sehingga dia akan koreksi. Tayyib, isim mana khabarnya? Tayyib. Fi'il mana fa'ilnya, maf'ul bihnya. Jangan ada fi'il, daraba mana fa'il, tidak ada. Atau siapa yang dipukul ya. Ini tidak baik, jadi tidak nyambung ceritanya. Kalau ada fi'il kok tidak ada fa'ilnya, ini mana pelakunya ya. Jadi sang ustad dia mengoreksi mana fa'ilnya, mana khabarnya, mana naatnya, demikian. Sehingga ini salah. Mana? Jadi santri akan mengetahui kesalahannya, oh ini kurang. Sehingga teringat kaidah-kaidah yang dia pelajari. Karena menulis itu semua teringat. Kosakata, kaidah-kaidah nahwu dan sharafnya teringat semua. Yang keempat terakhir ya, yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri adalah belajar sendiri. Kan sudah bisa nahwu sharafnya, kosakatanya, udah bisa baca kitab, udah pandai mengarang sebuah cerita. Belajar sendiri. Santri harus belajar sendiri. Dalam tahap ini adalah belajar sendiri, hendaknya memahami sebuah masalah sendirian. Jangan sampai bertanya kepada orang lain terlebih dahulu. Usahakan kita capek sendiri, belajar sendiri. Nanti kalau kita tidak paham, barulah kita tanyakan kepada orang yang lebih paham. Nah, jadi usahakan punya buku panduan, misalnya Al-Usul Tsalatsa, mata yang sedikit sekali, baca dari awal sampai akhir. Dari awal artikan satu persatu dan maknai, demikian membacanya, harakati. Kalau ada yang tidak bisa dibaca, diharakati sendiri. Nah, itu cara belajar sendiri, sehingga dengan terbiasa nantinya santri akan lepas sendiri dan dia bisa persiapan sendirinya, membaca kitab sendirinya, dan begitu dia sudah pandai dengan bahasa Arab dan siap untuk mengajarkan dan juga praktek berbahasa Arab.
Ya, itu kiranya metode yang kita jelaskan pada pembukaan kali ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan besoknya. Insya Allah hari Rabu, karena Selasa itu jamnya akhwat bahasa Arab. Sehingga insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kajian kita insya Allah 3 hari kayaknya seminggu. Yaitu Senin, Rabu, Kamis. Biar Sabtu sampai Ahad kita istirahat. Ya. Dan kita di pondok lumayan, insya Allah tiga hari. Iya. 3 hari itu lumayan untuk waktu lain untuk bisa merojah jamaah. Terutama untuk Masya Allah ini anak muda nih yang ikut Masya Allah. Semangat Masya Allah. Jadi antum di sini belajar, udah lagi di pondok sudah. Di pondok mungkin butuh tiket lah, butuh sabar, orang tua jauh. Sini antum bisa bolak-balik. Tapi tadi itu metodenya harus dijalankan. Di rumah sesibuk apapun antum, belajar dan hafalkan di rumah. Kalau bisa saya sarankan untuk mondok di pondok kita sehingga antum lebih fokus belajar di sana ya. Antum bisa sekolah juga dari pondok, antum sekolah di sana ada teman-teman yang mondok udah bolak-balik juga sekolah. Sehingga lingkungan kita terjaga, karena seringkali kita ini lingkungan mengganggu kita ya. Tetangga yang main musik apalah segala macam ribut, itu mempengaruhi dari ilmu yang kita pelajari. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Ada yang ditanyakan? Kita ada jadwal insyaallah, karena ini sedang langsung, mungkin ada ikhwan yang ikut di Lombok, saya sudah sebarkan. Senin dan Selasa, Senin, Rabu, Kamis insyaallah sore. Dan kita akan belajar pelan-pelan, karena ini adalah belajar untuk bapak-bapak ya, bukan di santri ya, jadi butuh pelan-pelan, sehingga yang mengikuti di sana insyaallah akan bisa mengikutinya. Ini kita lagi mukadimah, makanya sedikit cepat kita ngomong karena waktu juga sempit. Insya Allah nanti kita belajar, kita sedikit pelan-pelan. Ada papan tulis, ditulis juga insya Allah. Insya Allah. Intinya istiqamah. Ya, belajar istiqamah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah berimanlah kepada Allah lalu beristiqamahlah. Dan kita sekarang lagi ibadah. Istiqamah dalam ibadah tersebut. Paham tak paham, Allah berikan pahala. Subhanallah. Kita biarlah di waktu kita sore ini untuk Allah beribadah. Tidak ada yang rugi insya Allah. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.